Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Seha. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat memahami tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Terampil membuat clipping, kemudian juga peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sekitar, berperilaku teliti, tekun, jujur terhadap fakta dan data, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi, berperilaku berani, santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Ilmu pengetahuan memiliki arti sendiri-sendiri. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta dan pengujian kebenarannya, diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan pengembangan teknologi. Perkembangan dan kemajuan iptek telah memungkinkan manusia memasuki suatu masa yang dinamakan era globalisasi. Perkembangan teknologi luar angkasa. Yang pertama, asal mula ditemukannya roket. Roket pertama dibuat di Cina sejak tahun 1226, berasal dari kerajaan Song. Awalnya, roket di Cina ini digunakan sebagai mercon atau kembang api yang mampu melesat ke udara hingga membentuk kembang api raksasa di angkasa. Pada masa perang, roket ini berubah fungsi menjadi sarana peluncur panah api. Senjata ini digunakan tentara Cina untuk menghalau serangan bangsa Mongolia yang dipimpin Kai Fengfu pada tahun 1232. Penemuan Song ini menjadi menghilang saat Song ditaklukkan Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol memodifikasi roket kecil buatan Song tersebut untuk dijadikan senjata canggih mirip rudal. Lewat jalur perdagangan, pengetahuan tentang pembuatan mercon ini menyebar ke India, bahkan sampai ke Eropa. Di tangan bangsa Barat, mercon dikembangkan menjadi roket. Pada tahun 1813, ilmuwan asal Irlandia William Moore menemukan gagasan tentang pembuatan tenaga roket untuk penjelajahan luar angkasa. Pada pertengahan tahun 1850-an, para ilmuwan menyadari bahwa Song telah membuat penemuan penting sebagai cikal bakal bagi perjalanan keluar angkasa. Pada awal abad ke-20, muncul dua orang ilmuwan yang bermimpi menggunakan roket untuk ke ruang angkasa, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert H. Goddard dari Amerika. Pada tahun 1927, Uni Soviet dipelopori oleh Yuri Kondratsyuk berhasil menemukan mesin anti-gravitasi pertama, sehingga memungkinkan orang melakukan perjalanan keluar angkasa. Pada tahun 1914, Robert Goddard menemukan roket dengan kecepatan tinggi. Kemudian pada tahun 1926, Robert berhasil meluncurkan roket pertama di Massachusetts. Roket yang menggunakan minyak dan oksigen ini berhasil meluncur. Sementara itu di Jerman pada tahun 1929, Hermann Orbit membuat roket untuk anak kecil yang berbentuk mainan. Barulah pada tahun 1931,
Orbit berhasil membuat roket militer pertama pada tahun 1942. Jerman membuat roket pertama yang berhasil meluncur sampai pada ketinggian 100 km. 2. Perkembangan teknologi luar angkasa setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Jerman berhasil dikalahkan oleh Sekutu pada Perang Dunia II, maka semua penemuan roket Jerman jatuh ke tangan Amerika dan Uni Soviet. Akibatnya, kedua negara tersebut mengalami perkembangan yang pesat dalam pengembangan teknologi roket pada tahun 1946. Amerika berhasil membuat peta bumi pertama dari luar angkasa dengan menggunakan roket peninggalan Jerman. Pada tahun 1947, Amerika mengirim roket pertama ke luar angkasa yang berisi lalat. Amerika dan Uni Soviet mengembangkan roket untuk peluru kendali pada tahun 1950. Selanjutnya terjadi persaingan besar-besaran antara Amerika dan Uni Soviet dalam eksplorasi luar angkasa. Uni Soviet di bawah Konstantin unggul lebih dahulu dengan keberhasilannya meluncurkan satelit pertama di dunia yang bernama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Keberhasilan peluncuran satelit untuk pertama kali itu disusul dengan peluncuran roket yang membawa Sputnik 2 yang merupakan wahana ruang angkasa berawak. Kemudian Amerika menyusul dengan meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1 pada 31 Januari 1958. Yang ketiga, persaingan penjelajahan luar angkasa pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, persaingan teknologi antariksa antara Amerika dan Uni Soviet semakin memanas. Pada tahun 1957, Uni Soviet unggul dengan satelit sederhana Pro-Stacy Sputnik. 4 tahun kemudian, yaitu tanggal 12 April 1961, Uni Soviet kembali memimpin dengan meluncurkan manusia pertama. Yuri Alexeyevich Gagarin, seorang mayor Angkatan Udara Rusia, keluar angkasa dengan menggunakan pesawat ulang-alik kapsul Vostok 1. Pada awal Mei 1961, Amerika mengirimkan astronot pertamanya, Alan B. Shepard, keluar angkasa dengan pesawat ulang-alik kapsul Mercury 1. Pada tanggal 20 Februari 1962, Amerika mengirimkan pesawat pengorbit kapsul Friendship 7 yang diawaki oleh astronot Letkol John Herschel Glenn. Persaingan antara Amerika dan Uni Soviet terus berlanjut. Berikutnya, kedua negara adidaya tersebut bersaing mencapai bulan. Rusia mengirim wahana tak berawak Lunik 2 pada tanggal 14 September 1959. Pada tahun 1969, Amerika berhasil mengirimkan Apollo 2 dengan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di permukaan bulan. Berikutnya, perkembangan teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat fase-fase perkembangan persenjataan dimulai dari zaman batu, abad pertengahan, zaman modern awal, zaman modern, hingga zaman sekarang. Perkembangan teknologi persenjataan akan terus berlanjut selama tuntutan bertahan hidup, tuntutan mempertahankan diri, dan tuntutan mempertahankan kedaulatan negaranya masih tetap ada. Berikut ini beberapa hasil teknologi persenjataan, antara lain sebagai berikut. 1. Tank. Tank adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Ciri utama tank adalah pelindungnya biasanya adalah lapisan baja yang berat. Senjatanya merupakan meriam besar.
serta mobilitas yang tinggi untuk bergerak dengan lancar di segala media. Penggunaan tank pada era globalisasi saat ini, misalnya penggunaan tank pada Perang Irak. Tank digunakan sebagai ujung tombak invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada awal tahun 2003. Yang kedua, bom. Bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dalam waktu singkat. Ketiga, senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal adalah senjata yang dirancang untuk membunuh manusia dalam skala besar. Biasanya menargetkan masyarakat awam dan personil militer. Di dalamnya terdapat senjata kimia dan senjata biologi. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen, yaitu berupa bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya, sebagai alat untuk membunuh, melukai, melumpuhkan musuh. Senjata ini tidak hanya berupa organisme patogen, tapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. 2. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir. Kenapa? Karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Yang keempat, peluru kendali. Peluru kendali adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah. Berikut ini contoh jenis peluru yang dikembangkan di berbagai negara. Yang pertama, peluru DU, peluru depleted uranium, adalah sejenis peluru yang dikembangkan dari limbah uranium hasil pelucutan bom nuklir. Secara harfiah, depleted uranium berarti uranium yang dilemahkan radiasinya. 2. Peluru kendali balistik. Peluru kendali balistik adalah peluru kendali yang terbang dalam ketinggian suborbit melalui jalur balistik. Rudal balistik hanya dikendalikan dalam tahap peluncurannya saja. Peluru kendali balistik antar benua dapat mencapai ketinggian itu sekitar 1.200 km. Yang ketiga, Agni. Agni merupakan peluru kendali balistik yang dibuat oleh India di bawah program Gabungan Pengembangan Peluru Kendali. Pertama kali diuji coba di Interim Test Range di Chandipur pada tahun 1989. Mampu membawa hulu ledak nuklir. Rudal ini terdiri dari roket 1 tahap untuk jarak pendek, 2 tahap untuk jarak menengah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.